Pemirsa, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar merubah konstelasi politik Pilpres 2024. Kekuatan baru ini menjanjikan politik kebinekaan dan meninggalkan politik adu domba. Lalu bagaimana memaksimalkan kekuatan baru ini menjadi modal kuat menghadapi Pilpres 2024? Kita telah bergabung dengan Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, juru bicara PKS Muhammad Khalid, dan pengamat politik Syah Ganda Nainggolan. Selamat malam Bang Hermawi, Mas Khalid, dan juga Bang Syahganda. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam sehat ya semuanya. Saya ingin ke Bang Hermawi dulu. Bang Hermawi, perubahan peta politik ini relatif cepat. Bagaimana koalisi perubahan sebetulnya berpacu dengan waktu untuk mendongkrak elektabilitas Anies Muhaimin di sisa waktu yang ada ini? Mengingat sebelumnya kan PKB sudah terlanjur ya mempromosikan Prabowo sebagai capres dukungannya. Ya, jadi setelah deklarasi hari Sabtu di Surabaya, kita langsung move on. Sampai tadi sore sudah ada 9 provinsi yang melakukan rapat bersama membentuk tim. Dan kami di pusat hari Rabu, Pak Jajil sudah janji akan membawa teman-temannya ke PKB. Kita segera move on, segera kita wujudkan Indonesia yang lebih baik melalui 2 generasi muda, tokoh pergerakan dan tokoh intelektual. Muhaimin Iskandar selain darah biru NU, beliau juga dikenal sebagai tokoh pergerakan mulai dari PMII di UGM sampai hari ini di kabinet, di DPR, begitu juga Anies dengan intelektualitasnya, dengan Indonesia mengajar, cucu seorang pahlawan nasional. Kita percaya ini sebuah kombinasi yang baik dan dengan didukung oleh seluruh stakeholder yang ada, niscaya perubahan itu tidak bisa now is time. Perubahan itu sudah saatnya Indonesia mengarah kepada perubahan yang lebih baik. Kita bertekad untuk itu dan kita akan terus bekerja keras bersama-sama dengan seluruh relawan. Sampai hari ini kami sudah mendapat konfirmasi dari 119 klub relawan yang tetap menyatakan tidak terpengaruh oleh apapun. Kami mendukung Anies, Bang Taslim. Kami bersama Anies, siapapun pasangan yang dia pilih. Begitu tadi saya dapat konfirmasi dari teman-teman relawan. Jadi kita optimis, kita akan bekerja keras untuk ini, bekerja keras dan bekerja cerdas. Demikian, Mbak. Oke, Mbak Hermawi, jadi artinya walaupun sosialisasi dukungan terhadap Prabowo berlangsung lama 1 tahun gitu ya, tapi dengan duet Amin ini bisa mengejar untuk dukungan penuh terhadap Anies dan juga Muhaimin. Optimis suara PKB itu pun utuh ke pasangan Amin ini? Optimisme kami karena ini 2 orang kan sudah dikenal lama. Pak Muhaimin ini orang seperti kami ini sudah mengenal dia sejak zaman mahasiswa, sejak zaman di kelompok Cipayung. Jadi ini memang barang-barang lama yang sudah sangat tidak asing buat kita. Nah, kita bukan hanya optimis, kita hakul yakin bahwa kombinasi ini adalah kombinasi yang baik, kombinasi seorang tokoh Nahdlatul Ulama aliran tradisional dan seorang tokoh modern seperti Anies Baswedan. Kita akan terus, dan ini di daerah-daerah kombinasi yang seperti ini kadang-kadang belum terpaut, tapi dengan dua tokoh muda ini, mereka terus sekarang bersinergi bersama-sama untuk apa? Untuk menuju perubahan yang kita cita-citakan. Perubahan itu apa? Perubahan yang lebih baik. Indonesia yang jaya, Indonesia yang bineka, seperti yang dikatakan oleh Pak Surya dalam pidatonya kemarin. Baik, hakul yakin dukungan suaranya akan utuh untuk pasangan Amin begitu ya. Kalau begitu saya ingin ke Mas Khalid. Mas Khalid, ini kan nampaknya belum yakin nih 100% begitu ya. Nah, Muhaimin ini kan telah mengajukan permohonan untuk bertemu dengan Presiden PKS. Apakah sudah dijadwalkan kapan sebetulnya rencana untuk pertemuan ini? Jadi Mbak Vera dan seluruh pemirsa Metro TV, jadi kalau kita melihat PKS ini yang sangat konsisten ya dalam mendukung Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Jadi keputusan Musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 mengamanatkan kepada DPP untuk mendukung dan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Jadi itu keputusannya sudah loud and clear, sangat tegas sekali. Dan untuk kemudian bahkan kita sebelum deklarasi di Surabaya pun kita dengan Pak Anies ada di Tasikmalaya. Puluhan ribu anggota PKS dan simpatisan PKS
menyambut Pak Anies di Tasikmalaya. Kemudian besoknya ke Medan. Kita sudah bergerak di seluruh Indonesia mensosialisasikan Pak Anies ke seluruh kantong-kantong, terutama daerah-daerah yang sangat kuat di PKS. Jadi ini adalah kerja-kerja nyata yang sudah dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Nah, di PKS seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden PKS kemarin, ada mekanisme internal yang harus dilalui terlebih dahulu. Karena ADART di PKS itu mengamanatkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu harus melalui mekanisme juga untuk dibahas di musyawarah majelis syuro. Dan inilah yang kemudian sedang dibahas oleh pimpinan. Di samping kami juga ingin meminta masukan dari para tokoh masyarakat, tokoh bangsa, para ulama, habaib, dan konstituen PKS juga. Disinilah kami ingin menghormati proses itu. Musyawarah Majelis Syuro kan memiliki perwakilan dari berbagai daerah. Jadi anggota-anggota Majelis Syuro dari seluruh Indonesia nanti itu akan memutuskan dan membahasnya, menetapkan apakah pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin ini menjadi secara official menjadi keputusan PKS. Terkait keputusan kami sebagai pendukung dan pengusung Pak Anies sudah clear. Nah, tinggal berikutnya adalah keputusan mengenai apakah pasangan ini menjadi sebuah keputusan yang official dari PKS. Kami minta izin untuk melalui mekanisme di internal partai kami. Mas Khalid, mohon maaf saya potong. Sementara dalam waktu berjalan ini menunggu sampai proses Dewan Syuro begitu ya, apakah juga akan menyempatkan untuk harus bertemu dengan Gus Imin dulu nih untuk memantapkan? Itu hal yang biasa ya. Jadi dengan Bang Hermawi Taslim ya, dengan Nasdem kan sudah sering kita berjumpa ya. Dan sekarang ini kan ada anggota baru datang, Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi kami juga ingin melakukan komunikasi secara intensif, dialog ya, antara pimpinan, antar pengurus, menyamakan frekuensi, menyamakan gerak langkah terlebih dahulu. Sehingga inilah yang ingin kita lakukan bersama. Jadi sehingga secara nanti paralel ketika ada titik temu, kemudian ada frekuensi yang sama, gerak perjuangannya akan semakin lebih baik. Dan jadi saya pikir secara itu hal yang paralel ya akan dilakukan ketemu dengan Gus Imin dan juga proses di Majelis Syuro begitu ya. Karena kan dikatakan PKS akan mengumumkan keputusannya 1-2 hari ke depan ini. Terkait kapan akan dilakukan tentu ini adalah diskresi atau hak dari pimpinan kami. Kami menunggu arahan ya, DPP Partai Keadilan Sejahtera menunggu arahan pimpinan kami yaitu Ketua Majelis Syuro ya dan Badan Pekerja Majelis Syuro atau DPTP untuk menentukan kapan musyawarah itu akan dilaksanakan. Jadi kami tidak berandai-andai 1 atau 2 hari ya, karena itu kewenangan tersendiri ya. Kami hanya ingin mendengar nanti arahan dari pimpinan kapan akan itu dilaksanakan. Tapi sembari itu kami sudah konkret nih. Partai Keadilan Sejahtera dengan relawan, dengan masyarakat sudah di mana-mana. Kita sudah menyelenggarakan acara bersama dengan Pak Anies. Jadi terkait hal itu bahkan caleg-caleg kami sudah mensosialisasikan seluruh calon anggota Dewan PKS sudah memasang bersama dengan Pak Anies. Jadi saya pikir itu hal yang sudah clear dari PKS. Tergantung ini nanti ada butuh proses untuk pembahasan lebih lanjut sesuai dengan mekanisme internal partai kami. Oke, untuk baca wapresnya harus dikomunikasikan lagi dalam Majelis Syuro begitu ya, sehingga nanti ada keputusan yang memang konkret komitmennya apakah bergabung dalam koalisi perubahan. Oke, saya ingin ke Bang Syahganda. Bang Syahganda, dipilihnya Muhaimin untuk menjadi wakil Anies dinilai sebagai pilihan yang berisiko. Mengingat awalnya kan Gus Imin ini tidak satu gerbong dengan gerakan perubahan. Lalu apakah risiko ini memang layak untuk dipertaruhkan sebetulnya? Ya, sangat layak ya. Jadi begini, saya waktu diberitahu 2 bulan lalu oleh salah satu petinggi Nasdem bahwa niat Nasdem itu memasangkan dengan Caimin, ya, itu saya bilang kalau dengan Caimin bisa dapat itu kamu bisa 1 kali putaran menang, nggak perlu 2 putaran, ya kan? Jadi sebenarnya tentu berisiko. Risiko itu ya risiko akan dihajar terus oleh kekuasaan yang menginginkan partai lain yang atau orang lain yang jadi presiden dan wakil presiden. Tapi risiko itu kan high risk, high return kan. Nah sekarang ada opportunity besar buat
pasangan yang diusung Pak Surya Paloh dan Nasdem dan PKS ini ya untuk menang satu putaran. Ya, saya secara keahlian saya sosiologi dan ilmu psikologi massa dan lain-lain, saya yakin ini satu putaran bisa karena pertama block footnya yang saya hitung, block foot kita ini udah teman-teman ini udah sampai 50 juta. Ya, itu suara block foot dari PKB ini sendiri, ya itu kan 10,26% itu kalau di 2024 ya nanti itu jumlahnya udah 15 juta dan itu most likely semua PKB itu pasti milih pasangan ini karena ada Muhaimin di sana ya insya Allah ya. PKS juga dia sistemnya captive market block foot dia ketika pilih Anies pasti pilih Anies itu bisa 15 juta PKS ya kenaikannya signifikan dalam survei-survei jadi udah 30 juta ya. Kemudian kelompok tradisional yang selama ini oposisi ya itu ada 5 juta yang terhubung dengan 212 ya itu pasti mereka dukung Anies menurut saya ya. Kemudian besok tanggal 11 nanti ya berapa hari lagi ada deklarasi dari serikat buruh terbesar di Indonesia untuk mendukung pasangan Anies dan Muhaimin itu 5 juta itu udah 40 juta ya. Nasdem itu kalau dia tidak block vote ya dengan angka dia sekarang di atas 10% perolehan suaranya dia juga bisa menciptakan 7 juta sampai 10 juta. Nah, yang lain-lain itu akan membentuk 50 juta. Dengan 50 juta ini modal dasar Anies Muhaimin harusnya bisa ditingkatkan untuk menang satu putaran. Karena itu udah lebih dari sekitar 40-an% itu. Nah, itu keyakinan saya high risk high return itu. Oke. Jadi itu aja pandangan saya, Bu Pera. Iya. Oke, tinggi risikonya tapi patut untuk dipertaruhkan begitu ya. Kita lanjut Ya, perbincangan satu usai putaran. jeda. Jadi Pak Taslim sama Pak Jubir PKS ini jangan mikir 2 putaran. Jangan, karena kalau waktu Satu putaran cukup Anies ya. sama AHY itu saya yakin masuk di putaran kedua. Ya, itu beberapa riset saya baca 37 riset yang ada di CNBC Indonesia Online itu saya baca semua itu bisa masuk dengan Anies dan AHY masuk 2 putaran. Tapi kalau dengan Muhaimin harusnya 1 putaran, jangan lama-lama gitu pemilu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjut perbincangan usai jeda terkait bagaimanakah strategi pemenangan di sisa waktu yang sebentar lagi. Kita lanjutkan sesaat lagi, tetap bersama kami di Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.